Selamat pagi semua anak-anak PAES, kembali bertemu dengan Bapak hari ini dalam pelajaran matematika. Kita mau belajar hari ini tentang skala. Namun sebelumnya Bapak mau tanya nih, apa kabarnya hari ini? Baik Pak, luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Oke, semua sudah hadir ya anak Bapak semua di sini? Iya, sebelum Oh, nggak apa-apa. Kalau si Tris nanti belakangan dia masuk, tadi dia udah izin sama Pak Es, jadi nggak ada masalah. Oke, sebelum kita masuk ke pelajarannya, kita mau nyanyi dulu nih. Kita mau nyanyi. Ya, bentar ya. Ini, oke, Bapak share dulu nih, biar bisa lihat nih. Oke, ya bisa terlihat ya. Masih sabar lah ya, Mas Anda. Oke, kita mau bernyanyi dulu nih. Ini lagu tentang kebangsaan. Ini menambah semangat kita pagi hari. Ya, pagi lah ya. Oke, kita bernyanyi dulu. Iya, udah siap. Terdengar anak Bapak? Dengar. Yang tahu lagunya bisa bernyanyi sama-sama. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan mendukungmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Tantangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, bergandeng tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Bisa nyanyi sama-sama ya? Inilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan terus bertani. Ya, masuk refnya. Kita, oh belum ya? Salah Pak S-nya. Ya, ini kebudayaan Indonesia ditampilkan ya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Iya, luar biasa. Oke, kita sudah belajar tuh. Kita dengar sudah lagu tentang pelajar Pancasila. Ada yang tahu apa profil pelajar Pancasila? Sebelum kita masuk berdoa ini ya, Bapak tanya dulu nih. Ada yang tahu tentang profil pelajar Pancasila, anak PAES? Belum Pak. Iya, profil Pancasila itu ada 6, yaitu beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, berkebudayaan
berkebinekaan tunggal, berkebinekaan global, dan juga terakhir kreatif. Iya, itu yang akan nanti kita dapatkan dari setiap pelajaran-pelajaran kita di sekolah dan di mana saja. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, Pak Is meminta nih satu orang anak Bapak untuk bawa dalam doa. Si Frans ya, boleh anak Bapak? Silakan bawa doanya Frans. Boleh Pak. Ya kawan-kawan dan Bapak, kita bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing sebelum memulai pelajaran kita. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih anak Pak Es untuk Frans telah membawakan doanya dengan baik. Sekarang Bapak mau tampilkan lagi nih. Udah nyanyi ya kan? Ini nggak nyanyi lagi deh. Nanti ya. Oke. Iya. Oke. Sudah terlihat ya anak Bapak? Sudah Pak. Iya. Di sini. Iya. Bapak nggak tahu pakai PowerPoint. Terakhirnya ya udahlah pakai fasilitas yang dari Google aja, nggak ada masalah nih. Nah, ini kita belajar dari pelajaran matematika ya pastinya tentang skala. Ini kita pertemuan yang kedua ya. Iya, pertemuan yang kedua. Di sini ada Bapak dapatkan sebuah gambar. Ini juga ikon Indonesia nih. Ini sampai ke luar negeri malahan ini dikenal sebagai sebuah negara. Kemarin pernah Pak Es dengar tuh ceritanya. Ada yang tahu ini foto apa? Terlihat ya anak Bapak di tempatnya ya? Tanah Lot Pak, Bali. Oh betul, good job. Oke, betul. Iya, ini adalah ikon Indonesia yang bisa terkenal sekali ke luar negeri, yaitu Tanah Lot di Bali. Sekarang ada tuh pertanyaan yang di samping tuh. Apakah tinggi sebenarnya bangunan di samping hanya beberapa sentimeter saja seperti pada gambar? Kalau Pak Es buat nih sejengkalnya Pak Es nih, cuman gedungnya itu ya. Apakah yang sebenarnya itu di lapangan itu menurut anak Bapak seperti itu tingginya? Enggak lah Pak. Enggak ya? Kenapa kira-kira Frans? Kenapa tidak sama? Padahal kan udah kita cepet tuh. Itu kan kayaknya Pak ya, itu kan pura ya. Karena kebetulan kan saya pernah ke situ Pak. Iya, bocor. Nah, jadi kan itu kan tinggi Pak, ada sampai 10 meter lebih lah Pak. Nah, mungkin lah sejengkal Pak, gimana kita masuknya? Betul, luar biasa. Oke, pertanyaan yang kedua nih untuk anak Bapak yang lainnya, boleh lihat tuh. Dapatkah kamu menentukan tinggi sebenarnya dari gambar bangunan di samping puranya itu tuh, yang di depan gunung itu? Bisakah kita menentukan tinggi yang sebenarnya dengan kita tak perlu pakai meteran sampai ke sana? Bisa kira-kira anak Pak Es ini? Bisa Pak. Caranya seperti apa? Iya, kita bakalan cari nanti caranya. Kita akan cari nanti. Tahu skalanya Pak, dan bisa dihitung tinggi sebenarnya. Oh, udah tahu skala. Apa itu skala kira-kira? Iya. Ada yang tahu skala itu apa? Nanti kita cari ya kalau memang masih belum, karena Pak Es juga belum ada jelaskan nih. Pak Es saya kaget ini. Udah tahu ya anak Bapak tahu tentang skala. Oke, nggak masalah. Kita lanjut nih. Apakah anak Bapak apa yang dapat anak Pak Es lakukan untuk menentukan tinggi sebenarnya dari bangun di samping? Tadi sudah dapat sebenarnya jawabannya, yaitu mencari skalanya. Oke, berikutnya kita cari kasus nih dulu. Karena pembelajaran kita ini harus tahu dulu kita sebenarnya kasus yang mau kita selesaikan. Gitu. Kebetulan di sini ada seorang anak si Joltup. Si Joltup ini bingung kali, gitu ya. Si Joltup ini bingung. Kenapa si Joltup ini bingung? Dia sedang berpikir, pikirannya untuk menemukan cara menggambar pohon kelapa yang memiliki tinggi 20 meter ke dalam kertas yang memiliki panjang kertasnya itu 10 cm. Iya, ini panjang kertasnya 10 cm.
dan lebar letaknya di situ 5 cm. Jadi mau dibuat gambar kelapanya ini tegak nih ke atas. Oke. Joltuk melihat ternyata ada permasalahan yang muncul di antara satuan panjang meter dengan sentimeter. Kalau kelapa yang aslinya tadi 20 meter, sedangkan kertasnya di sini hanya 10 cm. Iya. Anak PAS bisa melihat perbedaannya di situ? Ada yang tahu hubungan apa nih sentimeter dengan meter? Beda lah Pak. Di mana bedanya Marsyanda? Kalau meter dia Pak lebih besar lagi daripada sentimeter Pak. Meter masih bisa saya tulis pakai roll. Kira-kira Marsyanda anak PAS ini ada hubungannya tidak? Ada hubungan mereka yang berbeda itu tidak? Ada Pak, pernah Bapak bilang pakai tanda-tanda kayak menolak Pak. Iya, betul. Mereka punya hubungan. Kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh si Joltuk ini? Aduh, bagaimana caranya ini? Gitu. Apa sih yang harus dia lakukan? Iya. Tukarkan dia dari meter ke sentimeter pakai tanda itu. Awak perlu Pak, Bapak kasih tahu lagi. Oke, Oke, ternyata ini yang harus dilakukan si Joltuk. Betul yang dikatakan oleh anak bapak tadi bahwa si Joltuk ini harus samakan dulu nih penyebut dia begitu, mulai dari anak tangga milimeter yang paling bawah sampai ke kilometer yang di atas, disamakan dulu nih sentimeter ke meternya diubah ke sentimeter. Kemudian apalagi yang dilakukan? Membandingkan gambar pohon kelapa yang dapat dibuatnya dengan tinggi kelapa yang sebenarnya. Jadi dibandingkan seperti anak PAS tadi bilang harus pakai skala PAS begitu. Jadi dia bandingkan dulu nih, dia nggak tahu sebenarnya itu skala. Dibandingkan dulu tinggi dari pohon kelapa yang sebenarnya tadi dengan yang ada di gambar yang mau dia buat. Setelah itu apa? Dia sederhanakan, sama-sama dibagi berapa nih begitu. Jadi bagi-bagi R-score juga di sini ya. Kemudian ya didapatlah finalnya 1:200 skala dari gambar si Joltuk ini. Aha, ternyata begini. Iya, si Joltuk ini luar biasa, bisa dia dapat tuh. Oke, sekarang mari kita ikuti kisah si Joltuk dan si Butet. Rupanya ada juga kawannya si Joltuk di sini. Sambil diperhatikan kertas lembaran LKPD-nya ya. Iya, sudah dapat semua kan lembaran LKPD-nya? Udah Bapak, tapi nggak ngerti. Payah-payah kali soalnya tuh. Iya dah, payah-payah kali Pak. Angka semua Pak pening. Sengaja Pak S buat, kan kita cari masalah. Kalau masih pening berarti ada tanda-tanda perhatian begitu. Berarti ini masih wajar nih. Kalau nggak pening lagi berarti udah paham, ngapain lagi Pak S jelaskan nih begitu. Oke, kita lihat nih kisah si Joltuk dulu ya. Woi, kebetulan maaf. Iya, saya share dulu. Nanti Pak. Iyalah, lama ini bawa cemilannya. Kenapa? Iya. Iya Pak. Iya, Pak S yang jadi artisnya di sini, sama si Joltuk si Butet. Masa ini Bapak? Pemain sinetron Bapak. Nggak apa-apa. Iya, sudah terlihat ya. Ups, ya bisa dilihat. Enggak tenangnya. Ecek-eceknya itu. Oke ya, diperhatikan sambil kertas LKPD-nya dilihat. Sabar loh. Dalam pelajaran kita hari ini adalah tentang skala. Apa kabarnya semua? Iya, Bapak berharap semua dalam keadaan baik-baik saja seperti Pak S pada saat sekarang ini. Iya, ada pun tujuan pembelajaran kita setelah kita belajar tentang skala hari ini adalah anak Pak S diharapkan mampu memahami tentang skala dan bagaimana penerapan skala dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap? Kan memang Pak S itu. Let's go. Bukan, ayo sudah belok. Jangan lama-lama. Let's go. Iya Pak S. Butet, tahu nggak kau nanti
Itulah kan Butet, bingung kali aku pelajaran yang dijelaskan Pak S malam itu mengenai skala. Kok bingung pula kau Tutu? Enggak kau dengar rupanya apa yang dijelaskan Pak S malam? Dengarlah Butet, yang kayak gini kan? Jody mendengarkan saat Pak S mengajar. Ya, diperhatikan. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Di sini Pak S sudah buat untuk mempermudah pemahaman tentang skala. Pak S buat skala itu diakronimkan atau diwakilkan oleh S. Jarak pada peta diakronimkan atau diwakilkan oleh JP, dan jarak sebenarnya itu diakronimkan atau diwakilkan oleh JS. Ingat, ini penulisannya skala adalah jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Lihat gambar LKPD-nya. JP per JS. Kenapa Pak S buat dia per? Karena banding atau bagi itu sama nilainya dengan per. Untuk mempermudahnya, ingat anak-anak, satuan di dalam skala itu harus sama, yaitu sentimeter. Jika ada satuannya yang belum sentimeter, silakan diganti menjadi sentimeter. Contoh kilometer, meter, dan lain sebagainya, silakan diganti menjadi sentimeter. Sekarang kita akan belajar tentang contohnya. Bagaimana penerapannya? Bisa dilihat ya. Jarak rumah Mas Yanda ke sekolah adalah 1 km. Jika dibuat dalam sebuah gambar, jarak rumah ke sekolah adalah 20 cm. Maka skala pada gambar tersebut adalah yang diminta di situ adalah penyelesaian skalanya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dalam kasus si Mas Yanda, kita dapat mengetahui skala yang sedang dicari. Pertama, kita pastikan terlebih dahulu berapa jarak pada petanya. Iya, rumah Mas Yanda pada peta itu 20 cm. Dan jarak sebenarnya dari rumah Mas Yanda itu adalah 1 km. Ingat, di dalam skala yang Bapak sampaikan, jaraknya harus sama, yaitu dalam satuan sentimeter. Jadi, kita harus mengubah kilometer ini ke dalam sentimeter. Bagaimana cara berubahnya? Dalam kasus Mas Yanda, 1 km harus kita ubah ke dalam sentimeter. Berapa nih? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Berarti 1 kali 5 kali tadi ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya 5 kali. Berarti berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Maunya ada 5 ya. Iya, berarti 1 km sama dengan 100.000 cm. Kemudian kita lihat rumus skala itu adalah skala sama dengan jarak pada peta banding atau per jarak sebenarnya. Berapa jarak pada petanya? Iya, jarak pada petanya yaitu 20 cm per 100.000 sentimeter. Sentimeter dan sentimeter mati ya. Ya, habis. Oke, ini belum sederhana sekali. Masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Ini 10-nya aja kita ambil, kita bagi 2 menjadi 5 ya. Oke, ini dibagi 2 menjadi 1. Jadi 1 per 5, 1, 2, 3. Iya, atau skalanya adalah 1 banding 5.000. Iya. Jadi skala pada peta untuk kasus Mas Yanda ini adalah 1 banding 5.000. Hah, kau ingat ya contoh apa yang disampaikan Pak S saat ngajar? Gini loh Putri, aku bingungnya kan. Pas Pak S merubah kilometer itu menjadi sentimeter, kok bisa pula ya kan 1 kilometer jadi 100.000 sentimeter? Di situ aku bingungnya loh deh. Abang contoh. Enggak ingat kau cara merubah kilometer menjadi sentimeter atau sebaliknya? Abang Enggak loh deh,
Kan udah lama itu. Pelajaran kelas 3 kita dulu kayak gitu kan. Udah lupa aku. Makanya tuh banyak banget makanan yang bergizi kau. Biar gak cepat kau lupa. Sesekali bilang sama kamu di rumah, biar dibuatkan telur yang kamu setelah masak sama aku. Biar kuat daya ingatmu. Jangan terus kau tengok di kedimasian dari jajan. Entah apa aja kau beli di sini. Contoh. Udahlah Bute, udahlah, udah kayak mama aku kau tengok merepet-merepet aja kerjamu. Sekarang bantulah aku kayak mana supaya bisa ngerti aku Bute. Oke lah, dulu kan waktu kelas 3 Pak S pernah jelaskan kayak gini. Butet membayangkan. Lihat anak tangga satuan panjang berikut ini. Iya, perhatikan. Jika dia turun satu anak tangga, berarti dia harus dikali 10. Setiap anak tangga ya. Oke, jika dia naik, maka harus dibagi 10 per anak tangga. Ya, biar lebih mudah. Ini kalau dia turun dikali 10 per anak tangga, berarti nolnya tambah 1 ya di belakang. Ya, contohnya kilometer. 2 kilometer ini berapa meter? Oke, bisa dilihat 2 kilometer berapa kali turun nih? Sekali, 2 kali, 3 kali. Berarti 2 kali sekali tadi ya, 2 kali, 3 kali. Berarti 2, 1, 2, 3, ya 2000 meter. Jika dia naik bagaimana? Ya, perhatikan. 500 meter sama dengan titik-titik hektometer. Ya, HM ya. Ya, kita lihat ini meter. Pindah ke hektometer. Bakal naik sekali, 2 kali. Ya, ingat kalau dia naik harus dibagi 10 per anak tangga. 500 per, ya dibagi ya 10 ya 2 kali anak tangga, mati. Berarti hasilnya 5 hektometer. Iya. Begitu contoh. Wih, canggih, masih ingat kau rupanya ya Bute. Iya contoh. Kan semua yang diajarkan Pak S di kelas 3 dulu masih berhubungan dengan yang kita belajar sampai sekarang. Nah, apa masih ada lagi yang kau bingungkan contoh? Ada loh Bute, tentang skala yang dijelaskan Pak S malam itu loh. Kenapa yang 20 cm itu harus dirubah ke 1 cm? Apakah bisa kita tetap buat 2 cm aja? Kan capek kali kita menyederhanakannya jadi 1 cm. Nah, kalau contoh, kalau bilangannya itu masih bisa kita sederhanakan ke dalam bentuk yang paling sederhana, ya kita harus sederhanakan lah contoh. Masa nanti di skala kau buat 20 10.000, mana ada begitu? Yang ada 1/10.000. 1 cm di dalam peta itu mewakili 10.000 cm di kehidupan nyatanya. Wah, tahu ya aku contoh. Panasnya aku bagi-bagi kan? Tak tahu aku bagi-bagi. Iya Bute, udah agak mulai bingung aku gimana cara bagi-bagi. Itulah kan, lama kali pulang kita nggak belajar lagi. Iya lah contoh, datang aja nanti ke rumahku. Biar bisa keluar bagaimana cara bagi-bagi. Biar yang lain tahu. Bener ya Bute, nanti aku datang ke rumahmu. Ayolah masuk kita ke dalam kelas. Jangan-jangan sudah bel dari tadi. Kalau mampu kita ngomong-ngomong di sini. Ayolah kita masuk kalau begitu. Joltuk dan Butet masuk ke dalam kelas mereka. Iya. Lagilah Pak, tapi lagunya bagus sekali Pak. Iya, sudah nampak ya kasusnya si Joltuk dengan si Butet. Ternyata si Joltuk punya banyak masalah di situ. Masalah, maaf, Ya, Pak. maaf ya sebentar. Ini, udah nyanyi duluan dia.
Oke. Kalau banyak kali masalahnya kayak aku kan Pak, nggak bisa bagi-bagi katanya dia Pak. Iya. Oke, itu pertama masalah si Joltut yang dia hadapi. Apalagi kira-kira masalah yang dihadapi Joltut dari anak bapak yang bisa saksikan tadi? Nggak bisa dia menyederhanakan Pak. Iya, betul, tidak bisa menyederhanakan. Terus ada lagi? Si Ria, ada lagi Ria? Nggak bisa itu tadi dia Pak, tangga-tangga tadi itu Pak. Iya, betul. Dari kasusnya si Joltut itu tadi, banyak hal bisa kita lihat nih. Rupanya pelajaran kita dari sejak kelas SD membaca ya kelas 1 sampai ke kelas-kelas yang paling akhir kelas 6 nanti, pelajarannya semua saling berhubungan. Jadi kalau seperti main game nih, kan kalau ceritanya main game, kalau kita belajar tentang skala, apa tadi pengertian skala anak bapak? Si Frans, apa tadi pengertian skala? Oke, ngomong si Frans. Lupa Pak, ingat film tadi masih Pak. Oh iya? Iya, iya. Iya, apa tadi Frans? Tapi sedikit lah Pak, kayaknya bisa saya tangkap segini Pak. Kalau skala itu kan perbandingan gambar sama kenyataan. Itu aja saya tahu Pak. Betul, itu yang mau Pak S inginkan begitu. Karena selama ini kita hanya pikir ya peta. Betul sekali ya anak bapak. Jadi skala itu tadi adalah perbandingan gambar atau tinggi benda yang ada yang digambar dengan tinggi aslinya, begitu. Bisa jarak, bisa tinggi, bisa besarnya, yang penting bisa diukur, begitu. Jadi kalau pelajaran seperti main game tadi nih, kalau kita belum pandai nih tambah-tambah, ya belum pandai tambah-tambah, ini ke bawah aja lah ya, tambah-tambah. Mau masuk langsung ke pengurangan, mau langsung masuk ke perkalian, mau lagi masuk ke dalam pembagian. Di level 1 sebuah game belum bisa diselesaikan dengan mulus di penjumlahan. Bagaimana di pengurangan? Bagaimana dengan perkalian? Bagaimana juga dengan pembagian? Di situ levelnya berbeda sehingga setiap level kita bisa selesaikan dengan baik, begitu anak bapak. Kemudian ini bapak tampilkan lagi. Ini nggak video ya. Jadi kejar-kejar video saya. Oke. Iya, ini setelah kita selesaikan kasus si Joltut tadi nih. Oops, presentation. Yes. Oke. Setelah kita melihat presentasi cerita si Joltut tadi dan cerita dari kesimpulan dari anak bapak Frans tadi, kamu sudah yakin bisa menghitung tinggi bangunan ini, pura ini? Jika kita sudah tahu pengertian skala tadi. Iya, jawab dalam hati ya. Lihat, bukan jawab dalam hati malahan. Lihat LKPD-nya, jawab di LKPD-nya. Karena nanti pertanggungjawabkan itu jawabannya. Bagaimana cara kamu menghitung bangunan di samping? Nih, bagaimana nih cara untuk menghitungnya tadi? Lalu yang terakhir, apakah pengertian skala? Iya, itu sudah terjawab malahan. Oke? Iya. Ini kita masuk ke pertanyaan yang tak usah dijawab di dalam bukunya, tetapi harus dijawab sama saya. Iya. Apa saja pengetahuan yang sudah anak Pak S pahami nih terkait dengan pelajaran kita tadi? Siapa duluan nih? Si Marsyanda? Ya boleh. Si Marsyanda ada? Ini Pak S nggak bisa lihat nih mukanya di mana? Iya. Apa nih Marsyanda satu aja? Kalau ingat itu Pak, jadinya nggak merambat pengamatan Pak, dan waktu itu jadi kecil dengan pos yang benar itu Pak. Oke, betul sekali. Kemudian ini masih di Marsyanda ini, sabar dulu, jangan pergi dulu. Bagaimana si Marsyanda di bagian mana nih Marsyanda masih bingung terkait dengan gambar-gambar tadi atau terkait skala yang sudah Pak S jelaskan tadi? Biasanya kalau apa kan 1000 dibagi 2, apa tadi bagi 1000 bawa tengok Pak boleh. Iya, itulah di pelajaran kelas 3 nya dulu terlambat ya kan, nggak apa-apa, nanti Pak S ulangi lagi pelajarannya, nggak masalah, kita balik
Kemudian si Frans, apakah pembelajaran hari ini menurutmu berkesan atau tidak? Kalau berkesan kenapa? Kalau tidak kenapa kira-kira? Berkesan apa? Kenapa itu? Berkesan kali, Pak. Oh iya, Dania, kenapa berkesan? Kan jenis skala itu apa, Pak? Iya, sekarang udah tahu diceritain skala kan? Sekarang harus dipertanggungjawabkan ini. Ini terakhir. Iya, ini harus dipertanggungjawabkan kalau kalian sudah tahu pengertian skala tadi. Ini evaluasi nih. Ini evaluasi yang harus dikerjakan. Lihat, yang mau ditanya sekarang bukan skalanya lagi malahan. Karena sudah paham tadi tentang skala. Skala tadi adalah jarak pada peta banding jarak sebenarnya. Sekarang Pak S mau bertanya tentang apa nih? Tinggi sebenarnya. Berarti JP-nya ya, ini yang ditanya. Iya, sanggupkah untuk mengerjakan itu? Pastinya sanggup karena di LKPD itu sudah dijelaskan bagaimana untuk mencari yang ini, jarak sebenarnya atau tinggi sebenarnya. Dan ini di pertemuan berikutnya nanti kita akan kupas habis begitu. Jangan yang di kelas-kelas lain aja yang kupas-kupas habis siswanya, di kelas PAES juga siswanya yang harus mengupas habis nanti. Dan hasil yang diharapkan nanti luar biasa. Ini evaluasinya soalnya satu aja ya, nggak usah terlalu banyak-banyak lah. Yang penting bisa paham pengertian dasarnya saja. Oke, ada lagi yang ditanya apa Pak? Ada berapa kita pulang, Pak? Nggak ada. Iya, ini kalau nggak ada pertanyaan udah pulang kita masuk PAES tadi. Iya, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ya Bapak sudahi. Ingat, di minggu depan kita akan mempelajari tentang tinggi sebenarnya, untuk mencari jarak sebenarnya atau untuk mencari jarak pada peta jika diketahui hal-hal yang sudah dijelaskan tadi begitu. Jadi dipersiapkan nih bahan-bahannya bisa lebih maksimal dan lebih bagus lagi begitu ya. Kenapa Marsanda putus-putus suaranya? Rencana PAES juga seperti itu. Nanti saya suruh part-part tertentunya saya bagi nih ke setiap orang, baru nanti saya buat, saya kumpul-kumpul jadi unik begitu, dan malahan banyak pembelajaran yang bisa didapat dari situ begitu. Iya, kalau minggu yang lalu kan PAES suruh untuk upload hasilnya ke channel YouTube masing-masing. Ini nanti peserta di kelas PAES ini jadi YouTuber semua ini karena sudah punya channel, walaupun channel mamanya ya atau bapaknya terserah lah. Yang penting bisa lah semua filenya masuk ke situ. Oke, tidak ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Pak Is aja yang bawa ya, karena si Marsanda dan yang lain jam berapa ini, Pak Is jam berapa ini selesainya. Oke, Pak Is yang bawa doa. Kita bersatu dalam doa menurut agama kepercayaan masing-masing. Kita berdoa. Doa selesai. Iya, oke ya. Sampai ketemu di episode berikutnya.